Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fitrianuari Nandarini, Novita Kairunisa, Tri Fatmawati, dan Fitriana akan membahas tentang dampak pengelolaan tinja yang tidak baik. Tinja atau feses adalah produk buangan dari saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Pada manusia, proses pembuangan kotoran dapat terjadi antara sekali setiap 1 atau 2 hari hingga beberapa kali dalam sehari, bergantung pada individu dan kondisinya masing-masing. Jadi, gimana ya kalau tinja tidak dikelola dengan baik? Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak air limbah tinja bagi kehidupan vektor. Air limbah tinja yang dibuang ke lingkungan, tanah dan badan air banyak menimbulkan masalah vektor. Selokan yang terdapat di dekat rumah cocok untuk bersarang berkembang biaknya lalat. Tikus juga menyenangi tempat-tempat tersebut untuk mencari makanannya. Air limbah yang tergenang di parit dan badan air yang lain juga merupakan sarang maupun berkembang biaknya beberapa jenis nyamuk. Air limbah yang berhubungan dengan kehidupan vektor disebut water-related vector. Yang kedua, dampak limbah tinja terhadap kehidupan biota dan tumbuhan. Kandungan zat pencemar pada limbah tinja akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun pada tinja yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Hal itu mengakibatkan matinya bakteri, sehingga proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Yang ketiga, dampak tinja terhadap manusia. Berdasarkan hasil penelitian, seorang yang normal diperkirakan menghasilkan tinja rata-rata sehari 970 gram dan menghasilkan air seni 970 gram. Jadi, bila penduduk Indonesia dewasa saat ini 200 juta, setiap hari tinja yang dikeluarkan sekitar 194.000 ton, maka bila pengelolaan tinja tidak baik, jelas penyakit akan mudah tersebar. Sumber penyakit. Dampak pembuangan tinja terhadap status kesehatan penduduk bisa langsung dan tidak langsung. Efek langsung dapat mengurangi insiden penyakit yang ditularkan karena kontaminasi dengan tinja seperti kolera, disentri, dan tipes. Efek tidak langsung dari pembuangan tinja berkaitan dengan sanitasi lingkungan, seperti menurunnya kondisi kehigienisan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mikroba tinja manusia mengandung puluhan miliar mikroba termasuk bakteri coli. Sebagian di antaranya tergolong sebagai mikropatogen seperti bakteri Salmonella typhi. Penyakit-penyakit yang bersumber dari tinja manusia dikelompokkan ke dalam 5 golongan. 1. Virus berupa rotavirus, virus hepatitis A, dan virus poliomyelitis. Bakteri berupa Vibrio cholera, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella dysentery. Protozoa berupa Botulinum coli, Entamoeba histolica, Giardia lamblia. Cacing berupa Ancylostoma, Ascaris lumbricoides, Sintosoma japonicum, Taenia sagittana, Taenia sodium, dan Trichuris fulva. 5 tempat vektor penyakit. Pengolahan tinja. Dalam pengolahan dan pengolahannya, sebuah instalasi pengolahan lumpur tinja mempunyai beberapa unit dalam pengolahan tersebut.
Unit-unit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bak penerima tinja. Bak penerima lumpur tinja merupakan bak yang menerima langsung lumpur tinja dari truk tinja tersebut. Yang kedua, imhock tank. Tangki ini merupakan bak yang di dalamnya terjadi pemisahan lumpur tinja dengan limbah tinja. Lumpur tinja masuk ke bak pengering lumpur. Setelah itu, limbah tinja masuk ke kolam aerobik. 3. Anaerobik. Dalam kolam ini terjadi proses anaerobik, yaitu limbah diolah tanpa ada oksigen, sehingga timbul lapisan kerak buih di permukaan kolam tersebut. Keempat, kolam fakultatif. Di dalam kolam ini terjadi proses anaerob dan aerob. Yang kelima, kolam maturasi. Pada kolam ini terjadi proses aerob, yaitu terjadi proses fotosintesis dan juga terjadi penurun bakteri patogen. Yang keenam, bak pengering lumpur merupakan unit pengolahan terakhir. Pada unit lumpur dikeringkan dengan menggunakan media seperti pasir, kerikil, koral, dan ijuk. Secara periodik, lumpur akan dikeluarkan dan dikeringkan sehingga bisa digunakan. Itulah dampak jika limbah tinja tidak dikelola dengan baik, serta pemaparan beberapa cara pengelolaan limbah tinja yang baik. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe.